Oke, kita langsung bongkar materi yang Anda berikan ini. Coba bayangkan deh suasana di kantor Gubernur Sulawesi Selatan hari Kamis 20 November 2025. Suasananya di sana digambarkan tegang sekali. Para pegawai katanya pada heboh, saling bisik-bisik gitu, karena tiba-tiba ada tim dari Kejaksaan Tinggi datang. Menggeledah beberapa ruangan. Betul. Dan ini bukan sekedar kunjungan biasa ya. Bukan, sama sekali bukan. Dan setelah kita lihat lebih dalam, ini intinya dugaan korupsi pengadaan bibit nanas. Tapi ini nilainya yang bikin kaget. Sampai 60 miliar rupiah dari anggaran 2024. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dari awal. Salah satu sumber kita menyebutkan kasusnya ini sudah naik ke tahap penyidikan. Penyidikan, bukan penyelidikan lagi. Tepat. Jadi ini bukan lagi sekedar cari-cari info awal atau klarifikasi. Artinya, jaksa itu sudah pegang bukti permulaan yang cukup kuat. Mereka yakin ini bukan cuma salah prosedur, tapi memang ada unsur pidananya. Dan mereka serius mau mengusut ini sampai tuntas. Oke, nah di catatan Anda, kronologinya ini kan cukup detail. Tim jaksa itu mulai dari kantor Dinas Ketahanan Pangan, lalu mereka nggak berhenti di situ. Gak berhenti. Mereka langsung bergerak ke jantungnya kan, ke kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD yang lokasinya di dalam kompleks kantor gubernur. Betul. Kenapa dua tempat ini yang jadi sasaran utama? Coba kita pikirkan begini, dinas teknis itu kan tempat kejahatannya diduga terjadi, tempat proyeknya dijalankan. Tapi BKAD? Tempat uangnya? Nah itu dia. BKAD adalah tempat uangnya diatur dan dicairkan. Dengan menggeledah keduanya hampir bersamaan, mereka itu seperti mencoba menangkap basah. Sekaligus semua bukti aliran dananya sebelum sempat dihilangkan atau diubah. Ini langkah yang sangat taktis. Sangat taktis ya? Masuk akal. Dan suasananya juga digambarkan sangat mencolok loh. Para penyidik ini pakai rompi tim khusus anti korupsi, bahkan dikawal oleh 2 personil polisi militer. Ini kan nggak biasa ya, untuk kasus pengadaan bibit. Sangat tidak biasa. Pengawalan dari POM itu sinyal kekuatan. Artinya, tim jaksa mungkin mengantisipasi adanya perlawanan atau intervensi. Bisa jadi ada pihak yang mencoba menghalang-halangi. Ini menunjukkan level keseriusan dan risiko yang mereka perhitungkan. Jauh di atas kasus pengadaan biasa. Dari semua detail ini, ada satu nama yang terus muncul di catatan Anda. Dan ini yang membuat saya sangat penasaran. Siapa sebenarnya yang memimpin operasi sebesar ini? Nah, ini dia kuncinya. Yang memimpin langsung adalah Aspitsus Kejati Sulsel, Rahmat Supriyadi. Dan saat Anda melihat nama ini, ceritanya jadi jauh lebih menarik. Kenapa? Dari riset Anda, kita tahu beliau ini mantan jaksa KPK. Oh, wow. Bukan cuma itu, rekam jejaknya sangat jelas. Tahun 2018, dia pernah memenjarakan pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya. Kasusnya waktu itu korupsi dana hibah. Oke, jadi ini bukan penyidik sembarangan. Ini orang yang rekam jejaknya nggak main-main. Tepat sekali. Dan ini yang memunculkan pertanyaan besar. Kejaksaan itu tidak akan menurunkan senjata pamungkas, seperti mantan jaksa KPK, yang punya rekam jejak sekeras itu, hanya untuk kasus bibit nanas. Jadi ini semacam sinyal ya? Betul, ini sinyal kuat bahwa targetnya mungkin jauh lebih besar, atau kasus ini hanyalah pintu masuk ke skandal yang lebih luas. Tentu. Dari pihak Pemprov Sulsel sendiri ada respon resmi. Di sini tertulis PLT Kepala Dinas Kominfo menyatakan mereka menghormati proses hukum yang berjalan. Pernyataan yang sangat standar ya? Tentu saja, itu pernyataan standar. Tapi di balik layar, pernyataan menghormati proses hukum itu seringkali adalah cara untuk membeli waktu. Sambil mereka menyusun strategi perlawanan hukum atau konsolidasi internal. Jadi jangan terkecoh dengan tenangnya pernyataan resmi mereka. Di dalam pasti sedang terjadi kepanikan. Oke, jadi kalau kita rangkum sebentar, ada proyek raksasa 60 miliar yang diselidiki, lalu ada penggeledahan dramatis di pusat pemerintahan, dan yang terpenting operasi ini dipegang langsung oleh seorang jaksa kelas berat dengan rekam jejak yang... Betul. Dan ini meninggalkan satu pemikiran untuk Anda. Ketika seorang jaksa dengan profil setinggi ini diturunkan untuk memimpin penyelidikan di daerah, pertanyaannya bukan lagi sekedar siapa yang korupsi bibit nanas. Pertanyaan sebenarnya adalah sinyal apa yang sedang dikirimkan ke seluruh pejabat di sana dan seberapa luas jaring yang sedang mereka tebar saat ini. Mungkin saja bibit nanas ini hanyalah ujung dari benang kusut yang jauh lebih besar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.